Jalaluddin Murki kan tahu kan? Kamu sering nonton YouTube-nya Jalaluddin Murki? Nah itu. Hari ini fungsi Bapak sebagai pengajar pemberdayaan di kelas paket C. Ya. Sebagaimana kemarin kita ketahui, kita sedikit sedikit melakukan apersepsi. Apersepsi itu mengingat kembali kepada pelajaran yang sudah lalu. Pelajaran yang lalu itu kita berbicara tentang apa? Pelajaran yang lalu kita berbicara tentang Aku siapa gitu? iya, makanya tentang apa coba? Siapa? Siapa? Aku terus? Yang kedua? Ya, coba yang siapa yang bisa nyebutin? Aku bisa, aku punya, aku yang Siapa aku? Aku bisa, aku punya. Kenapa Bapak bercerita tentang itu? Karena kita ingin melihat apa bisanya kita, berangkat dari siapa kita dan mau apa kitanya dengan kemampuan kita. Itu tujuannya. Oke, selanjutnya pada kesempatan ini sengaja Bapak kamu bawa ke sini. Nanti sebagai tindak lanjut dari tadi, siapa aku bisa, aku punya. Dengan segala kemampuan kamu, dengan segala latar belakang kamu, maka hari ini kita akan berdiskusi. Kita lanjutkan materinya. Ingat, belajar merdeka itu adalah belajar yang sangat mengasihkan. Belajar sesuai dengan keinginan kamu. Itulah belajar merdeka. Merdeka belajar itu seperti itu. Sekali lagi, merdeka belajar adalah belajar yang sangat mengasihkan. Sesuai dengan keinginan kamu mau belajarnya apa? Tetapi guru punya tema. Guru punya kompetensi yang harus dicari oleh kamu. Dari apa? Jadi nggak perlu apa istilahnya. Ketika kita belajar itu nggak perlu saya mau bisa apa, nggak perlu begitu. Semua sesuai dengan keinginan kamu. Karena nanti kamu sendiri yang akan melaksanakan kehidupan di masa yang akan datang, bukan bapak, bukan guru-guru, tetapi kamu sendiri nanti yang akan ketemu masanya. Hari ini kamu membangun pengalaman, membangun pengetahuan, membangun keinginan agar kamu bisa bahagia. Di mana? Di masa yang akan datang. Itu tujuannya belajar itu. Itu tujuan belajar. Jadi kalau kita sudah melihat, oh siapa saya, oh saya tuh seperti ini. Terus bisa saya apa? Saya punya apa? Maka kamu akan mempersiapkan diri agar ke depan kamu bisa menjadi bahagia di kehidupan kamu. Di kehidupan kamu. Nah, yang bisa mengisi itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang tahu. Bukan orang lain, bukan bapak. Karena kamu akan hidup dalam masanya kamu, bukan masanya bapak hari ini. Seperti itu. Baik, pada hari ini materi kita akan berbicara tentang kamu coba di sana ada tersedia laptop dengan jaringan komputernya, dengan browsingnya kamu bisa melakukan. Coba kamu cari cerita yang kamu suka, yang akan menjadi pengetahuan kamu. Bagaimana caranya? Monggo silakan dicoba. Ada di situ. Pakai Google browser, kamu tinggal cari mana cerita yang menarik menurut kamu. Tentunya sesuai dengan kepribadian kamu. Nanti kamu coba ambil cerita itu, lalu kamu pelajari apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran dari cerita yang kamu suka itu. Tentunya yang minatnya kan beda. Mungkin saja kalau Depi minatnya ceritanya suka cerita apa? Nggak pernah cerita. Pernah nonton? Ya, kan? Nah iya, boleh dengan cerita, boleh dengan nonton YouTube yang kamu suka. Silakan bebas. Kamu berekspresi sesuai dengan kemauan kamu, sesuai dengan kesukaan kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Nanti kita ambil pelajaran dari apa yang kamu lakukan sekarang. Kita diskusikan apa manfaatnya. Oke? Belajar itu asik. Oh saya mah senangnya nonton, ya udah kamu nonton. Oh saya mau lihat buka cerita, buka cerpen, ya udah silakan buka cerpen. Kamu bisa cari di Google itu, di selancar di browser Google itu, di peselancar Google itu kamu bisa nyari apa saja tentang pengetahuan.
Tentu, tetapi tadi dengan catatan dan syarat ketentuan berlaku. Apa catatan dan syarat ketentuan berlakunya? Ya tadi, etikanya. Kita yang memiliki agama, kita yang memiliki aturan, tidak boleh melihat cerita-cerita yang bukan menjadi apa? Apa coba? Cerita apa istilahnya, tontonan yang akan menjadi menyasarkan kita, menjadi tidak pantas kita tonton. Seperti itu, tontonan-tontonan yang pantas sesuai dengan usia kita. Kamu yang harus bisa memilah nanti. Kamu yang harus bisa memilih cerita apa yang layak buat saya. Ya, bukan cerita-cerita dewasa yang hari ini sering ditonton anak-anak yang gak jelas. Tidak seperti itu. Silakan. Kasih waktu berapa menit? Sepakat? 2 jam. Berapa menit? 30 menit. Hah? 30 menit. 30 menit. Oke, 30 menit kamu silakan cari sendiri. Kamu silakan cari sendiri. Nanti lihat tontonannya, nanti lihat apa? Kalau yang senang baca cerpen, kamu boleh melihat cerpen. Kalau senang nonton video, kamu boleh lihat video. Terserah. Apa yang kamu suka? Bapak bebas, ya, dibebaskan. Tapi nanti kamu mencoba menyimpulkan dan mengambil manfaat serta faedahnya. Oke? Silakan, selamat bekerja. Belum masuk. Hah? Belum masuk. Udah masuk ini dong. Silakan. Kalau ada yang kurang paham bertanya. Pakai Google Chrome ya, Pak? Ya. Terserah, pokoknya di depan kamu ada laptop, mau diapain tuh laptop? Mau dibantingin boleh. Yang penting jangan dijual. Mau nonton apa, Neng? Tentang Antariksa. antariksa. Kelas 12 IPA. Waktunya sudah habis. Kita balik lagi. Biarkan saja laptopnya, bukunya dipegang. Berada pergi sini. Balikin lagi kursinya. Kursinya. Gitu. Sudah selesai nontonnya? Iya. Oke. Rahel, apa yang kamu tonton? Aku pertama nonton tentang planet. Kenapa Antariksa. nonton planet? Karena aku suka Aku tentang suka. antariksa gitu. Apa yang bisa kamu simpulkan dari ya, hasil nontonan kamu? Kayak tahu susunan tata surya, terus tentang planet-planet tuh ada apa aja. Ya, kayak gunung terbesar di tata surya ada di Mars, kayak gitu. Udah seperti itu Iya, yang bisa disampaikan. ya, itu aja sih. Itu tadi kamu nontonnya di YouTube atau di apa? YouTube. Oke, di YouTube. Judulnya apa? Judulnya tadi perjalanan ke ujung antariksa. Jalan ke ujung antariksa. Iya. Oke. Asik kan belajarnya itu? Itulah yang namanya Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar itu asik. Apa yang kamu mau pelajari semuanya ada. Tetapi tadi guru punya rambu-rambu, guru punya tujuan yang nanti hasilnya buat kamu sendiri. Yang nanti hasilnya buat kamu sendiri. Kamu mau mempelajari apa saja boleh.
Ibarat kita masuk ke dalam rumah makan, ya sudah pernah Bapak sampaikan. Dan namanya Merdeka Mengajar itu ibarat kita mau masuk ke rumah makan. Yang pertama yang dilihat adalah kemampuan duit kita, yang kedua menu yang memang kita suka, yang ketiga istilahnya kemampuan perut kita. Tidak akan semuanya, tapi kita butuh apa sehingga nanti ketika kita sudah tahu siapa aku bisa, aku punya, ke depan kamu mau seperti apa. Nah, dengan kamu belajar, intinya kamu harus belajar. Tapi tadi belajar juga harus memilah sesuai dengan apa yang kamu inginkan untuk mencapai bahagia nanti. Ketika kamu melaksanakan kehidupan di dunianya kamu, di masanya kamu. Seperti itu. Oke, sekarang Bapak mau nanya Depi. Depi tadi nonton apa? Enggak apa-apa. Upin Ipin. Kenapa nonton Upin Ipin? Karena dia tuh filmnya nggak pernah bosanin. Filmnya nggak pernah bosanin, oke? Seru juga ditonton. Tadi judulnya apa yang dilihat? Jangan tidur siang. Jangan tidur siang. Ya. Oke. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ? Pelajarannya jangan suka mengambil barang orang lain. Jangan tidur siang, tapi tadi jangan suka mengambil orang lain gitu aja. Nah, mengambil nyambung ya barang. judulnya ya? Iya. Kok tadi judulnya jangan tidur siang, tetapi isinya jangan suka mengambil barang orang lain. Apalagi pasti ada cerita, nggak mungkin orang bikin cerita yang tidak nyambung dengan judulnya. Apa judulnya tadi? Apalagi coba? Kamu bisa lihat, kamu bisa tangkap. Terus dia ngambil telur dinosaurus. Dinosaurus T-Rex. Nah, Dia diangkat telurnya, gak lama itu T-Rex itu bangun, nah, kesenggol, pecah. Akhirnya diubur sama T-Rex. hmm, Nah, Upin Ipin itu ketemu dinosaurus. hmm, Dia minta berlindung di situ. hmm. Artinya, bisa nggak kamu menghubungkan antara jangan tidur siang dengan Tapi tadi? judulnya itu, Pak. Ya? Judulnya itu. Iya, dengan judul tadi dengan tadi ngambil itu apa hubungannya? Tadi dia berarti kalau jangan tidur siang itu, kalau tidur siang dia ngimpi aja, ngimpinya kemana-mana nggak jelas gitu mungkin. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi. Sekarang coba Sarifah. Apa tadi nonton apa kamu? Ngelihat apa kamu? Oh iya. Mengapa matahari panas? Kenapa luar angkasa dingin gitu? Terus jawabannya karena matahari memiliki hidrogen menjadi helium, bahkan panasnya cahayanya bisa mendatangi bumi meski jaraknya 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi nggak bisa menyerap cahaya matahari. Setiap hari mencapai 100 derajat Celcius. Matahari emang panas tapi area sekitarnya dingin gitu. Artinya tadi kamu nonton yang kaitan kenapa sih matahari panas gitu ya? Iya. Kenapa sih itu? Iya. Kenapa? Ada hidrogennya, ada heliumnya. Sebetulnya kamu senangnya itu memang senang di IPA ya? Iya. Oh, nah, dengan belajar seperti itu, dengan belajar merdeka itu kamu bisa nonton apa saja yang bisa menambah pengetahuan kamu. Karena belajar yang asik itu bukan belajar yang guru itu hanya membantu, guru itu hanya mengarahkan. Yang akan menjalankan dari kamu sendiri. Mau kamu pintar, mau kamu seperti apa nanti ke depan, apa istilahnya sudah punya keinginan. Jadi keinginan dulu yang harus dipupuk. Makanya kenapa sih Bapak suruh nonton kamu? Jangan memandang bahwa belajar itu tidak asik. Jangan memandang bahwa belajar itu menjajah. Jangan memandang bahwa belajar itu buat kebutuhan orang tua yang menyuruh kita, buat kebutuhan guru yang nyuruh apa. Nah, pola belajar kita berubah, tidak seperti itu. Kamu boleh belajar apa saja yang menurut kamu asik, menurut kamu senang, menurut kamu happy. Tetapi tadi, ketika kamu berangkat, kenapa Bapak berawal dari kenapa? Berawal dari siapa aku punya, aku bisa. Itu menjadi modal utama kita, sehingga nanti ke depan kita bisa bahagia. Bahagia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi ukuran belajar itu bukan guru mau apa, tetapi kita yang mau apa. Kita mau membuat apa, kita mau membentuk apa. Berangkat dari apa yang kamu bisa, berangkat dari apa yang kamu punya, berangkat dari apa yang kamu inginkan. Seperti itulah belajar. Ketika belajar sudah seperti itu, maka kita tidak akan terbelenggu dengan waktu yang tersedia, merasa bosan. Karena memang belajar itu menjadi tuntutan diri kita.
Belajar itu menjadi keinginan kita, belajar itu menjadi kebutuhan kita, sehingga kita punya tanda tanya. Oh, kalau saya seperti ini berhasil nggak sih? Kan gitu tuh di sana tuh ada. Mau berhasil? Ya lanjut belajarnya, gitu kan. Ini lagi ada baca lagi. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Sengaja Bapak buat kalimat-kalimat seperti ini adalah untuk motivasi kita. Jadi ketika kita sudah memiliki niat, memiliki keinginan, tidak akan terpengaruh dengan teman-teman, tidak akan terpengaruh dengan lingkungan, tidak akan terpengaruh dengan siapapun, Mbak ya. Nggak usah terpengaruh. Nah, Ima sekarang. Ima tadi nonton apa? Kamu nonton apa, Mak? Kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Nonton sinetron ya? Iya. Nggak apa-apa, sinetron itu kehidupan nyata, bisa dibilang nyata. Kenapa Ima ngambil kehidupan manusia? Karena kan ada hikmahnya, kehidupan manusia kan bisa ilmu, Nah. ilmu sekolah, ilmu Kehidupan itu sendiri. Iya. Ima tadi nonton sinetron apa juga? seseorang istri. Hah? Bukan seseorang istri. Oh. Buku harian seorang Oke. istri. Apa kesimpulan dari yang Ima dapat? Ada orang yang tua, yang baik, ada yang jahat, ada yang orang ketiga. Orang ketiga senantiasa. Ya ada. Waktu itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke, itu. Oh ini positif. Nanti itu dijadikan sebuah pelajaran. Karena pelajaran yang paling berharga itu, pelajaran yang paling baik itu adalah pelajaran hidup kita sendiri. Jadi kamu nanti akan hidup di masanya kamu. Bapak mungkin sudah punah, ibu sudah punah. Kamu yang akan meneruskan. Iya. Jadi jangan khawatir, karena nanti kamu akan hidup di masa kamu. Nah kalau kamu sekarang hari ini tidak senantiasa mengembangkan diri kita, ya rugi. Ya. Semua jadi biasakan terus sesuai dengan keinginan kamu, sehingga kamu nanti bisa bahagia. Itu. Jadi belajar itu jangan, ya mau belajar di orang tua nanti di sana dikasih tugas segala macam. Tidak seperti itu. Belajar itu bisa asik. Pola belajar kita itu tidak bagaimana pola belajar masa lalu. Kalau dalam bahasa kurikulum Merdeka itu pola belajar kolonial. Salah disetrap sih. Oh, Bapak nggak mau begitu. Kita ingin coba dengan kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum belajar menjadi menarik. Dari mana makanya coba belajar supaya lebih menarik? Ya dari kita sendiri. Apapun kalau menjadi sudah hobi, kalau sudah jadi cinta, namanya juga jatuh cinta, ya. So, salah juga dibenerin kalau jatuh cinta, Pak. Wow, udah tahu salah, lu bener aja walaupun salah, itu udah jatuh cinta. Jadi jatuh cinta dulu saja. Baik, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kembangkan terus, semangat terus untuk tetap belajar. Bagaimana menjadikan belajar itu menarik? Kita sendiri yang akan membuat belajar itu menarik. Bila topik lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Dengan pola belajar seperti ini? Menarik? Menarik. Kenapa? Karena apa yang Nggak saya bete? suka tuh Suka. itu bisa tonton sendiri gitu. Apa yang saya pelajari dari apa yang saya tonton. Oke. Jadi menarik? Menarik. Nggak bosen juga belajarnya? Ya? Nggak bosen? Nggak bosan. Ya, seperti itu ya. Oke, Adek? Menghibur, Pak. Menghibur. Jadi bebas ya mau ngapain gitu, berekspresi. Tapi ilmunya dapat kan? Dapat. Kamu bisa nyimpulin dari apa yang kamu bisa. Oke? Sarifah? Seru. Seru. Lebih seru. Menarik juga. Menarik. Asik. Kalau mau belajar kayak gini terus. Ya, artinya bukan harus senantiasa kan semua pembelajaran itu bisa di mana saja, tidak hanya di depan laptop. Tetapi belajar kita menganalisa, melihat, mengamati ya, melihat, menyimpulkan, itu belajar. Iya Pak, senang? Senang Senang banget. ya? Nggak bete ya? Enggak. Bisa ngomong. Bapak mau sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kamu menyampaikan. Biasanya pendapat. dia Bagaimana kamu menganalisa, bagaimana kamu mengamati, melihat, itu tujuannya. Lalu kamu menyampaikan. Jadi jangan suka ragu-ragu. Intinya belajar dengan merdeka itu kita belajar menjadi lebih menarik. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan.